Karma tidak bekerja berdasarkan prinsip moral dan etika seseorang. Tidak juga berdasarkan standar baik dan buruk menurut suatu yang signifikan dari aura itu bukanlah warnanya, melainkan inilah alasan kenapa seseorang yang menjalin hubungan jarak jauh bisa mengalami kontak batin. Dan seperti itulah kompleksnya sifat alami energi yang semua itu juga bisa mempengaruhi dinamika serta beragamnya nuansa kehidupan kita. Sobat bijak, bicara tentang karma dan mekanismenya, kita tidak bisa mengabaikan peran dan pengaruh energi yang terlibat di dalamnya. Karena tidak ada aksi yang bisa terjadi tanpa dukungan energi. Maka pahamilah, dalam setiap aksi, pasti ada aktivitas energi yang menimbulkan vibrasi. Dalam vibrasi energi, pasti ada frekuensi. Sedangkan suatu frekuensi punya kemampuan untuk beresonansi. Dalam arti, sesuatu yang memancarkan frekuensi tertentu dapat saling terhubung atau tarik-menarik dengan hal lain yang memiliki keselarasan frekuensi. Seperti saluran radio yang dapat tertangkap karena adanya kesamaan frekuensi. Hal-hal yang terlibat dengan kita pun, sadar atau tidak, hadir dan terjadi akibat pengaruh frekuensi energi yang kita pancarkan. Dengan kata lain, energi juga turut andil dalam membentuk nuansa kehidupan kita. Berbagai bentuk, keadaan, dan kejadian yang kita alami pada dasarnya tak lepas dari hasil penyelarasan antara frekuensi yang kita pancarkan dengan frekuensi dari berbagai aspek di sekitar kita. Kalau dalam beberapa ajaran filsafat modern, prinsip ini dikenal dengan istilah law of attraction atau hukum tarik-menarik, yang menjelaskan bahwa pancaran energi dari pikiran dan emosi kita dapat menarik hal-hal yang memiliki keselarasan frekuensi dari lingkungan di sekitar kita. Yang sifatnya positif akan menarik hal-hal yang positif. Begitu pula yang negatif akan menarik hal-hal yang negatif. Secara umum, konsep ini memang tidak salah. Tapi sayangnya, ketika bicara tentang positif dan negatif, diskriminasi seseorang selalu terjebak dalam pengertian yang sempit tentang moral dan etika, yang mendiskriminasi antara mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Padahal kalau kita lebih terbuka terhadap fakta sosial, kita pun akan menyadari bahwa kebaikan dan keburukan itu relatif, sangat bergantung pada sudut pandang, budaya, dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu ataupun suatu kelompok. Prinsip moral dan etika di kalangan preman tentu berbeda dengan prinsip moral etika di kalangan agamawan. Bahkan dalam suatu kelompok yang sama sekalipun, perspektif tiap individunya terhadap baik dan buruk itu bisa berbeda. Iya kan? Sebuah kata yang dianggap kasar di suatu kalangan bisa saja dimaklumi dan dianggap wajar di kalangan lainnya. Begitu pula sebaliknya. Sesuatu yang dianggap sebagai bahan candaan dan keakraban oleh orang tertentu bisa saja dianggap tak sopan oleh orang yang lain. Maka ketahuilah, karma tidak bekerja berdasarkan prinsip moral dan etika seseorang. Tidak juga berdasarkan standar baik dan buruk menurut suatu golongan, agama, atau komunitas manapun. Dalam konteks ini, mekanisme karma tidak bergantung pada tampilan luar seseorang ataupun bagaimana orang itu dipandang oleh lingkungannya. Terlepas dari orang itu dipandang baik ataupun buruk, siapa yang benar-benar tahu keaslian watak dan kondisi internalnya? Dengan kata lain, hanya karena seseorang tampak saleh atau tahu tata krama, belum tentu dalam batinnya tidak terpendam iri, dengki, ataupun benci. Dan hanya karena seseorang tampak ceria, siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya sedang menyembunyikan duka? Begitu juga sebaliknya. Hanya karena seseorang tampak fasik, belum tentu dia tak memiliki ketulusan dan kepedulian dalam jiwanya. Atau saat seseorang marah-marah dan tampak begitu tegang, bisa saja kan dia melakukannya bukan karena benci, melainkan karena peduli. Intinya adalah picik bila kita menyimpulkan gagasan tentang karma melalui prinsip moral dan etika. Maka ketahuilah,
Salah satu aspek yang mempengaruhi mekanisme karma adalah energi yang terpancar dari aksi ataupun kondisi internal kita, yang meliputi keadaan batin kita, niat, pikiran, dan juga perasaan kita. Aksi dan kondisi internal itulah yang mempengaruhi tinggi rendahnya frekuensi energi, yang kemudian membentuk kualitas vibrasi energi kita. Yang berikutnya akan mempengaruhi banyak hal terkait situasi dan kondisi yang akan kita alami. Seseorang bisa saja diakui sebagai pemuka agama karena bisa tampil dominan, hafal kitab, pandai melantunkan doa dan mantra, rajin sembahyang, juga pandai merangkai kata-kata mutiara. Tapi kalau pada dasarnya dia seperti itu bukan karena kesungguhannya untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan menularkan kebijaksanaannya, melainkan karena dia terobsesi menjadi orang terpandang yang selalu dijunjung, disanjung dan dilayani orang, juga memiliki berbagai hak istimewa lainnya. Maka jangan harap dia dikelilingi orang-orang yang tulus. Kebanyakan orang di sekitarnya pastilah juga tipikal orang yang juga gemar pansos, seperti para penjilat, pencari muka, musuh dalam selimut, atau udang di balik batu. Selain itu, nuansa kehidupannya pun belum tentu berjalan mulus. Maka tak heran kalau kita pun mendapati beberapa pemuka agama yang secara logika mestinya adalah orang yang paling terberkati dan teridoi. Tapi kenyataannya, mereka pun tidak luput dari permasalahan duniawi, seperti tersiksa oleh penyakit menahun, mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ada yang terjerat kasus penipuan, perselingkuhan, bahkan ada yang sampai masuk penjara. Aku sih bukan mau mendiskreditkan mereka. Aku cuma ingin menjelaskan bahwa hanya karena seseorang bisa tampil suci, belum tentu tampilan luarnya itu menggambarkan struktur karmanya. Karena struktur karma seseorang terbentuk oleh keaslian internalnya, bukan tampilan eksternalnya. Keaslian internalnya lah yang lebih mempengaruhi situasi dan kondisi yang dialami. Kemudian, kalau kita mau memahaminya lebih lanjut, secara internal, gejolak energi kita juga bisa mempengaruhi kondisi badan kita, yang mana perubahan vibrasi energi itu dapat mempengaruhi suhu dan daya di dalam tubuh, yang juga berdampak pada efisiensi kerja organ, instruksi sel, produksi hormon, dan mekanisme tubuh lainnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kondisi pikiran dan perasaan juga dapat mempengaruhi kondisi badan. Dengan kata lain, seseorang bisa jadi lebih sehat atau malah jatuh sakit oleh karena kecenderungan gejolak mentalnya saja. Selain itu, orang yang persepsi penglihatannya lebih peka biasanya bisa melihat vibrasi energi ini memancarkan spektrum warna yang dikenal sebagai aura. Perubahan vibrasi energi akan menimbulkan perbedaan warna pada aura. Itulah sebabnya orang yang sehat memiliki aura yang berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sedih berbeda auranya dengan orang yang ceria. Orang yang senang karena mengekspresikan cinta memancarkan aura yang berbeda dengan orang yang senang setelah melampiaskan dendamnya. Begitu pula dengan orang yang marah karena peduli, juga memancarkan aura yang berbeda dengan orang yang marah karena benci. Tapi pahamilah bahwa yang signifikan dari aura itu bukanlah warnanya, melainkan frekuensi energi yang menyebabkan timbulnya spektrum warna itu. Warna aura hanya bermanfaat sebagai peciri suatu kondisi fisikal ataupun mental, sementara yang sejatinya mempengaruhi baik buruknya situasi dan kondisi yang kita alami adalah frekuensi energi kita sendiri. Dan itu pun bergantung pada kesadaran serta kebijaksanaan kita dalam mengelola aspek internal kita. Itulah mengapa penting untuk terlebih dahulu memahami cara kerja karma seutuhnya, agar kita bisa mengelola keadaan batin kita sebagaimana mestinya. Maka ketahuilah, sifat alami energi yang mempengaruhi mekanisme karma bukan cuma terbatas pada frekuensinya saja. Vibrasi energi juga bisa beradiasi, dalam arti dapat terpancar keluar dalam radius yang berbeda-beda sesuai dengan intensitas aksi internal kita. Dengan kata lain, makin fokus pikiran seseorang, ditambah dengan makin kuat niat dan perasaannya,
maka makin luas jugalah jangkauan radiasinya. Inilah alasan kenapa seseorang yang menjalin hubungan jarak jauh bisa mengalami kontak batin. Bahkan bagi mereka yang lebih peka dan punya kemampuan untuk mengatur frekuensinya, mereka pun bisa melakukan telepati. Hal yang serupa juga berlaku ketika kita tiba-tiba memiliki ketertarikan yang kuat untuk pergi ke tempat-tempat tertentu yang bukan karena kita mendambakannya ataupun merencanakannya, melainkan ketertarikan itu muncul begitu saja tanpa suatu alasan yang jelas. Tapi bagi mereka yang cukup sadar, hal yang semacam itu bisa dipahami sebagai suatu indikasi bahwa tempat itu memancarkan frekuensi yang selaras dengannya. Bisa saja karena di sana ada jejak karma kita. Mungkin karena di kehidupan yang sebelumnya kita pernah punya pengalaman yang sangat berkesan di sana. Atau dalam kasus seorang yang amnesia, di tempat itu ada jejak karma yang berkaitan dengan kehilangan ingatannya, atau yang justru bisa mengembalikan ingatannya. Bisa juga karena kita sefrekuensi dengan suatu benda pusaka yang ada di sana. Atau bisa juga karena frekuensi yang dipancarkan musuh bebuyutan, yang mana kita dengannya masih saling menyimpan kebencian terhadap satu sama lain. Intinya, selama sesuatu itu memancarkan energi yang sefrekuensi dan radiasinya pun cukup, maka meskipun keberadaannya jauh, sesuatu itu tetap bisa beresonansi dengan pancaran energi kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau radiasi energi kita cukup kuat, kita pun bisa beresonansi dengan sesuatu yang sefrekuensi meskipun dalam kejauhan. Dan ketahuilah juga, selain dapat beresonansi, benda-benda yang sefrekuensi juga dapat berosilasi dan saling mempengaruhi untuk bergerak serempak melalui mekanisme sinkronisasi, yang dalam kondisi tertentu, jika ada gaya atau media penghubung, satu benda dapat mempengaruhi pergerakan benda lain dan berpotensi untuk saling mendekat hingga bertemu di suatu titik pada waktu tertentu. Sebagai contoh, orang yang benci atau takut pada pembuli biasanya akan cenderung lebih sering bertemu dengan orang-orang yang hobi membuli, sehingga seolah-olah itu bagai suatu kebetulan yang menyebabkan kesialan. Kalau dilihat dari segi kepribadian, mereka memang berbeda dan sepertinya tak sefrekuensi. Tapi ketahuilah, yang membuat mereka beresonansi bukanlah sifatnya, melainkan karena mereka sama-sama memendam kesan yang kuat terhadap hal yang serupa. Terlepas dari kesan itu menggambarkan kebencian, ketakutan, ataupun kegemaran, tetap saja kesan itu mengacu pada hal yang sama, yaitu tentang pembulian. Kesan terhadap objek yang sama itulah yang menjadi bagian dari struktur karmanya, yang mempengaruhi kecenderungan pola perilaku dan sikap yang disadari atau tidak akan menimbulkan aksi reaksi tertentu dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, struktur karma yang mengandung kesan yang sefrekuensi itu pun akan menjadi media penghubung mereka. Sedangkan pola perilaku dan sikap mereka akan membentuk osilasi yang pada suatu titik dapat menyebabkan mereka bergerak secara kompulsif ke suatu tempat yang sama, atau bertingkah laku yang tanpa disadari membuat orang yang satu tertarik untuk mendekati orang lainnya. Seperti itulah sekurang-kurangnya mekanisme yang terjadi di balik pertemuan antara para pembuli dan korbannya, termasuk kehadiran seorang pahlawan di antara mereka. Dan itulah juga sebabnya mengapa orang baik tidak selalu bertemu dengan orang baik. Ada kalanya orang baik juga bisa jadi korban bully atau kejahatan lainnya. Itu semua karena adanya kesan terhadap objek yang sama di dalam struktur karma mereka, termasuk hadir atau tidaknya sosok pahlawan di antara mereka. Itu pun bergantung pada keselarasan frekuensi, termasuk kuat atau tidaknya radiasi energi yang mereka pancarkan. Dan mekanisme yang serupa juga berlaku di balik terjadinya suatu kecelakaan. Apapun jenis kecelakaannya, ada mekanisme bawah sadar yang mempengaruhinya. Maka bagi orang yang memahami mekanisme karma sampai seluas ini, bahkan saat dia kesandung batu sekalipun, tidak akan dianggapnya sebagai suatu kesialan tanpa alasan. Pasti ada
bagian dari struktur karma yang setidaknya cukup mendistorsi hingga membuatnya memiliki pola perilaku lalai. Sehingga dengan memiliki pemahaman semacam itu, dia pun selalu siap untuk mengoreksi diri. Dengan kata lain, jadi lebih sadar untuk memperbaiki struktur karmanya sendiri. Di samping itu, karena energi ada dalam setiap eksistensi, karena setiap benda pasti mengandung energi yang tentunya bervibrasi dan memiliki frekuensi yang bisa beresonansi juga dengan energi yang kita pancarkan. Maka itu berarti segala aspek dalam kehidupan ini punya kemungkinan untuk terlibat dalam pembentukan nasib kita, asalkan vibrasi energinya sinkron atau beresonansi. Maka tak heran terkadang ada seseorang dalam kondisi pikiran tertentu dan mengalami kebingungan atau kegelisahan saat dia browsing internet atau membuka sosial media. Secara tiba-tiba atau tanpa disengaja, dia mendapati suatu informasi yang inspiratif dan motivatif. Hal yang serupa juga terjadi pada orang yang tiba-tiba bermimpi tentang suatu petunjuk mengenai keberadaan sebuah pusaka atau hal-hal lain yang berkaitan dengan nuansa kehidupannya. Sama halnya juga ketika seseorang memikirkan kita dengan disertai emosi yang intens. Tiba-tiba saja dalam benak kita pun terbesit bayangan tentang orang itu. Atau bisa juga pada saat kita tidur, kita memimpikannya, padahal kita tak pernah berpikir tentangnya ataupun merindukannya. Itulah contoh kontak batin yang bisa terjadi bukan hanya karena kita saling memikirkan atau merindukan satu sama lain, asalkan kita pernah berinteraksi, apalagi sampai memiliki suatu memori yang melibatkan kontak fisik dan emosi. Itu artinya kita pernah sefrekuensi, dan frekuensi itu pun memiliki rekam jejak yang sewaktu-waktu tanpa disadari bisa beresonansi kembali. Intinya, apapun situasi dan kondisi yang kita jumpai dan alami, salah satu aspek yang mempengaruhinya adalah vibrasi energi, dan itu merupakan bagian dari mekanisme karma yang tak terhindarkan. Tapi pahamilah bahwa pemahaman karma dalam konteks vibrasi energi ini tidak sesederhana apa yang kita bahas di sini. Karena vibrasi energi bukan hanya mengenai mekanisme tarik-menarik saja, bukan juga sekedar saling mempengaruhi akibat adanya kesamaan frekuensi. Gelombang energi juga bisa mengalami polarisasi, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Gelombang energi juga dapat diredam, atau pada suatu titik, gelombang itu pun bisa mengalami refleksi, yang akhirnya memantul kembali pada sumbernya, yang dalam konteks ini sumbernya adalah kita sendiri. Dan seperti itulah kompleksnya sifat alami energi yang semua itu juga bisa mempengaruhi dinamika serta beragamnya nuansa kehidupan kita, yang kalau dipahami, kita pun bisa memanfaatkan pengetahuan ini sebagai panduan dalam upaya memperbaiki nasib, bahkan melebur struktur karma kita dan mengalami pembebasan. Tapi kita akan memperjelas tentang hal ini lebih dalam lagi lain kali. Sementara ini, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.